Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mapkom IAIN Kediri 2021. Perkenalkan, nama saya Alvin Rahayu dari Universitas Nahdlatul Ulama Blitar nomor urut 9 akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Regresi Spleen Not Optimal untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Blitar. Pokok-pokok bahasan kita kali ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil, dan yang kelima kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kabupaten Blitar merupakan suatu daerah yang memiliki luas 1.589 km², di mana tingkat pertumbuhan penduduknya mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km². Jumlah penduduk yang banyak menyebabkan pemberdayaan penduduk di Kabupaten Blitar perlu dilakukan. Salah satu pemberdayaan penduduk yaitu dengan adanya pembangunan manusia. Pembangunan manusia bisa digunakan sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk melalui pendekatan 3 dimensi. Yang pertama yaitu dimensi umur panjang dan sehat, yang kedua dimensi pengetahuan, yang ketiga dimensi kehidupan yang layak. Ketiga dimensi serta indeks pembangunan manusia dapat dikorelasikan dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih. Kali ini kita menggunakan analisis regresi non-parametric spleen linear truncated. Regresi non-parametrik digunakan karena bentuk regresi kurva tidak diketahui, sedangkan model regresi non-parametrik spleen linear truncated mempunyai model interpretasi statistik dan interpretasi visual sangat khusus dan sangat baik, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam menghitung indeks pembangunan manusia serta variabel-variabel yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui model regresi spleen not optimal, yang kedua mengetahui besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Blitar, yang ketiga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam menentukan variabel-variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Blitar, serta mampu membantu terwujudnya tujuan dari MDGs atau Millennium Development Goals. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Urutannya yang pertama yaitu membuat statistika deskriptif, yang kedua mengidentifikasi pola dengan scatter plot, yang ketiga memodelkan IPM dengan menggunakan spleen linear 1 titik not, yang keempat memilih titik not optimal berdasarkan nilai GCV minimum, yang kelima memodelkan IPM dengan variabel-variabel prediktornya menggunakan regresi spleen linear not optimal, yang keenam uji signifikansi parameter, yang ketujuh uji esensi residual, yang kedelapan menginterpretasikan hasil. Nah, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, pada gambar tersebut yaitu merupakan scatter plot antara indeks pembangunan manusia dengan masing-masing variabel prediktor menggunakan bantuan software SPSS. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa pola hubungan antara variabel X dan variabel Y memiliki pola yang menyebar, sehingga tidak memiliki kecenderungan membentuk suatu pola tertentu atau tidak mengikuti pola tertentu. Oleh karena itu, pola data tersebut akan didekati menggunakan regresi non-parametric spleen linear truncated. Langkah-langkah mencari persamaan analisis regresi non-parametric spleen linear truncated. Yang pertama yaitu mencari titik not yang optimal berdasarkan nilai GCV minimum melalui bantuan software RStudio. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa GCV minimum terletak pada nomor 3 yaitu sebesar 1,00 pada titik not X1 12, X2 2,99 dan X3 7,57. Untuk langkah selanjutnya yaitu mencari estimasi parameter. Estimasi parameter yaitu bisa dicari menggunakan manual atau dengan bantuan RStudio juga. Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada variabel X1 dapat dilihat bahwa salah satu nilai parameternya bernilai negatif. Hal ini memiliki kemungkinan bahwa variabel X1 bisa jadi tidak memiliki pengaruh dengan indeks pembangunan manusia. Hal ini akan dikuatkan dengan uji-uji yang akan dilakukan selanjutnya. Setelah mendapatkan nilai parameter, maka masukkan ke dalam persamaan analisis regresi non-parametric spleen linear truncated, sehingga didapatkan model seperti berikut ini. Untuk selanjutnya yaitu lakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas berfungsi untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada hubungan yang kuat antara sesama variabel bebas atau
antara sesama variabel bebas. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai toleransi X1, X2, dan X3 lebih dari 0,10 dan juga nilai VIF X1, X2, dan X3 kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya yaitu cari nilai koefisien determinasi. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui persentase pengaruh ketika variabel prediktor terhadap indeks pembangunan manusia atau variabel respon. Nah, dari tabel tersebut didapatkan nilai R² sebesar 99,6%, yang berarti ketika variabel prediktor mampu menjelaskan sebesar 99,6% terhadap IPM di Kabupaten Blitar, sedangkan 0,4% dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya yaitu melakukan uji serentak atau uji F. Uji ini berfungsi untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara simultan terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan tabel ANOVA tersebut didapatkan nilai F hitung sebesar 464,123 dengan signifikansinya 0,00, sehingga nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak atau berarti koefisien regresi dari ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten Blitar. Selanjutnya yaitu uji T atau uji individu. Uji ini berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh variabel X secara individual dalam menerangkan variabel-variabel respon. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa X1 tidak mempunyai pengaruh terhadap IPM, dibuktikan dengan nilai signifikansinya lebih dari 5%, sedangkan X2 dan X3 mempunyai pengaruh terhadap IPM di Kabupaten Blitar karena nilai signifikansinya kurang dari 5%. Selanjutnya yaitu lakukan uji asumsi residual. Uji asumsi residual berfungsi untuk mengetahui apakah residual tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui nilai signifikansi diperoleh sebesar 1,000, yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu didapatkan model regresi non-parametrik spline dengan titik not optimal, yang mana X1 tidak memiliki pengaruh terhadap Y sehingga salah satu nilai parameternya negatif. Sedangkan X2 dan X3 nilai parameternya positif dan memiliki pengaruh terhadap variabel Y, yaitu indeks pembangunan manusia. Hal ini dikuatkan dengan beberapa uji yang telah kita lakukan tadi. Nah, titik not optimal yang menggambarkan letak belokan-belokan pada pola data yaitu X1 sebesar 12, X2 2,99, dan X3 sebesar 7,57. Nilai determinan atau R² diperoleh sebesar 99,6%, yang berarti ketika variabel prediktor mampu menjelaskan 99,6% terhadap IPM di Kabupaten Blitar dan 0,4% dijelaskan oleh variabel lain. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mapkom IAIN Kediri 2021.